Selamat siang, Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Saya Jeremy Dextra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang produk, service, and brands. Pertama-tama, apa itu produk? Apa itu service? Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan dan pada dasarnya berbentuk atau bisa dipegang. Contohnya mobil, motor, handphone, dan lain-lain. Setelah itu, apa itu service? Service adalah segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tapi kali ini dalam bentuk layanan atau jasa. Contohnya waiters atau segala sesuatu yang berbentuk hospitality. Layer of product meliputi 3 bagian, yaitu core customer value, actual product, and augmented product. Core customer value adalah secara singkat menjelaskan tentang produk yang dilampirkan pada sebuah produk dan menjelaskan mengenai keunggulan-keunggulan sebuah produk tersebut. Saya mengambil contoh, konsumen membeli produk laptop dari iBox, yaitu MacBook, dari produk Apple. Konsumen membeli MacBook dengan alasan untuk keperluan pekerjaan ataupun kuliah. Setelah itu ada aktual produk. Secara singkat menjelaskan produk untuk bagian kedua yang dapat diartikan sebagai produk secara keseluruhan yang nyata serta lengkap dengan fitur-fiturnya. Setelah itu menjelaskan juga tentang nama brand, kualitas, pengemasan, desain, serta fitur. Brand name adalah MacBook dari Apple. Quality level yang sudah tertera pada spesifikasi laptop MacBook tersebut yaitu kualitas-kualitas yang sudah terjamin, packagingnya, fitur-fitur laptop yang sudah dapat dilihat dari bentuk fisika, yaitu aplikasi, desain, warna, dan sebagainya. Desainnya yang menjadi ciri khas suatu laptop dan desain atau warna yang sudah baik karena akan dikirim kepada konsumen. Yang terakhir ada fitur. Keistimewaan apa yang terdapat pada laptop MacBook ini? Seperti MacBook ini dapat menampung banyak sekali file data, dan sangat cocok untuk pekerja kantor maupun kuliah. MacBook memiliki sistem operasi kuat, yaitu berupa Mac OS X and iLife. Sistem operasi Mac tersebut menawarkan beragam fitur menarik yang bermanfaat bagi penggunanya. Sebagai besar, Mac saat ini telah dilengkapi dengan iLife, suite software multimedia yang memungkinkan kalian dapat mudah membuat konten. Ini juga meliputi iPhoto and iMovie yang bisa kalian gunakan. Tampilannya yang elegan pun membuat tampilannya begitu berkelas dan menawan. Lalu pada bagian keyboard dan trackpad-nya pun awet. Yang terakhir ada augmented product. Penjelasan secara singkat yaitu bagian paling luar yang memiliki fungsi sebagai pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Layer paling luar yaitu penambahan atau layanan pendukung daripada suatu perusahaan. Sebagai contoh adalah kendaraan dari pabrik. Dari pabrik ini menyediakan beberapa servis-servis yang ditawarkan pada konsumen yang ingin membeli atau bahkan yang sudah membelinya. Yang pertama adalah delivery and credit. Setelah itu ada product support, warranty. Yang terakhir ada sell.
Yang terakhir ada after sale and service. Ya, mohon maaf tadi PPT-nya saya lupa mengganti. PPT-nya ada sudah menyampaikan sini. Apa itu pengertian delivery and credit? Contohnya adalah barang elektronik seperti kulkas yang dibeli oleh konsumen sudah pasti akan dikirim ke rumah mereka, dan pihak perusahaan akan menjadi keutuhan dan keamanan barang sampai menjamin keutuhan dan keamanan barang sampai di tujuan. Setelah itu ada product support, layanan yang disediakan oleh pihak LG. Ini salah satunya yaitu kita dapat melihat langsung dan mencocokkan dengan keinginan konsumen kulkas yang cocok yang ingin konsumen beli. Artinya, konsumen dapat mengecek semua mengenai kulkas terlebih dahulu sebelum membelinya, agar konsumen bisa memilih kulkas yang cocok untuk di rumah. Setelah itu ada waranti. Konsumen akan diberikan sebuah garansi untuk pembelian kulkas yang baru, seperti jika ada kerusakan pada komponen dalam jangka waktu beberapa tahun, konsumen dapat menggunakan garansi tersebut. Dan yang terakhir ada after sale service. Setelah konsumen membeli dan menerima barang, pihak LG akan menanyakan untuk kepuasan konsumen terhadap produk mereka. Setelah itu kita menuju ke Consumer Product Classification. Consumer Product Classification ini adalah produk yang dibeli oleh konsumen, yaitu untuk keperluan pribadi. Pemasar biasanya mengklasifikasi produk dan layanan berdasarkan konsumen membelinya. Consumer product yaitu meliputi ada convenience product, ada shopping product, ada specialty product, ada unsold product. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang convenience product. Convenience product adalah produk kenyamanan yang sering dibeli oleh pelanggan dan adanya perbandingan minimum dalam upaya pembelian. Dan untuk harga juga yang ditawarkan biasanya harga cukup rendah. Contohnya, telur yang gampang dicari dan dijual di mana-mana dan dibutuhkan jika lapar, nggak usah. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mendapatkan barang tersebut, dan harganya pun murah dan banyak dijual. Setelah itu kita menuju ke shopping product. Shopping product atau produk belanja. Pengertian secara singkat adalah sebuah produk atau sebuah jasa yang jarang diminati oleh konsumen. Karena kan konsumen dalam proses pemilihan dan pembelian adalah ada perbandingan antar kompetitornya seperti merek, kualitas barang, harga, dan mereka juga akan mengumpulkan informasi mengenai produk yang ingin mereka beli. Contohnya, membeli pakaian. Jadi, misalkan ada baju yang harganya 100.000 di mall. Terus, di brand tertentu harganya juga 100.000, tapi punya kualitas barang yang lebih baik, mereknya juga lebih bagus, lebih terkenal, harganya sama. Kita akan memilih, konsumen akan memilih yang lebih bagus, yang lebih baik. Setelah itu kita menuju ke specialty product. Produk yang memiliki karakteristik unik atau identifikasi merek, di mana ada beberapa orang pembeli yang bersedia untuk melakukan upaya pembelian khusus. Loyalitas mereka juga tinggi, dan harga yang ditawarkan juga sangat tinggi. Contohnya dari saya, korek Zippo, karena berbeda dari korek-korek yang lain, yang apinya bisa tahan lama
dan desain-desain yang terlihat eksklusif dan ekspensif. Orang-orang di luar sana rela mengeluarkan atau mengocek uang, mengocek dana lebih untuk membeli produk dari Zippo ini. Setelah itu yang terakhir ada unsold product. Unsold product, produk yang tidak dicari. Sebuah produk atau jasa yang jarang diminati oleh pelanggan, bahkan pelanggan pun tidak mengetahuinya. Bahkan juga ada yang mengetahui tapi tidak tertarik untuk membeli produk tersebut. Produk dan jasa konsumen yang dimana pelanggan tersebut tidak tahu produknya, cuma pelanggan. Ya, jadi itu kayak contoh dari saya itu kayak asuransi jiwa. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa jiwa itu bisa diasuransikan. Dan bahkan ada pun orang yang sudah mengetahui, tapi mereka tidak pernah mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Jadi bisa dibilang kayak unpopular product mungkin. Next, setelah itu ada individual product and service decision. Product attributes meliputi product quality, product features, product style and design. Product quality adalah salah satu alat utama pemasar dalam hal positioning, di mana memiliki hubungan dengan erat dengan customer, karena dampak kepuasan customer berpengaruh sekali terhadap produk tersebut. Setelah itu, produk quality terbagi menjadi dua, yaitu quality level dan quality konsistensi. Quality level yaitu mendukung produk positioning. Quality konsistensi akan memberikan konsistensi dalam pemberian kinerja yang ditargetkan. Setelah itu ada product features. Product features sebuah produk yang ditawarkan ke pasar dengan fitur yang tersedia. Jadi, perusahaan juga mendapat menawarkan fitur-fitur yang tersedia untuk melawan kompetitor-kompetitornya di luar sana. Dan ada produk style and design. Salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan agar orang tertarik untuk membeli karena desain yang unik dan kekinian. Contoh yang saya gunakan adalah korek api merek Zippo. Untuk ini yang berasal dari Amerika Serikat yang booming sejak era Perang Dunia Kedua. Korek api Zippo tersebut memiliki harga yang terbilang cukup tinggi untuk sebuah korek api saja. Tapi karena korek tersebut diciptakan dengan material yang baik dan desain yang unik serta memiliki nilai sejarah di dalamnya, orang-orang pun akan rela membeli atau berani mengkocek duit lebih besar, dana lebih besar untuk mendapatkan produk dari Zippo tersebut. Setelah itu ada branding. Branding adalah sebuah nama atau tanda dari sebuah brand yang mengidentifikasikan brand tersebut jadi beda dengan brand kompetitor lainnya. Saya mengambil contoh dari Zippo. Jadi korek api Zippo tuh punya ciri khas sendiri. Seperti yang ada di gambar nih. Jadi di saat Zippo ditutup, saat Zippo dari posisi tutup dan dibuka, dia akan mengeluarkan suara kling. Nah, itu tuh nggak dimiliki sama korek lain. Jadi ciri itu tuh sudah menempel atau melekat pada korek Zippo dan menjadi ciri khas korek tersebut di mata orang-orang. Setelah itu ada labeling. Labeling adalah teks sederhana yang dilampirkan pada produk yang merupakan bagian dari kemasan. Contoh dari Zippo yaitu windproof.
Orang-orang pun mulai beli korek Zippo dengan sebutan korek tahan angin dan korek tahan dalam kondisi cuaca apapun. Jadi terutama itu windproof dia, karena apinya yang kuat. Next, kita menuju ke packaging. Packaging adalah merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Ini mengambil contoh dari Zippo menjual korek dengan dilengkapi menggunakan kotaknya yang bertuliskan di depannya Zippo. Kotak tersebut siap untuk didistribusikan. Jadi Zippo yang original tuh mereka akan mengeluarkan kotak seperti ini dan made in USA, dan mereka di dalam sini ada garansi dan nomor serial number pada korek. Nah, korek siap didistribusikan. Setelah itu yang terakhir ada support service. Perusahaan yang biasanya mencakup beberapa layanan dukungan yang dapat menjadi bagian kecil atau bagian utama dari sebuah penawaran. Contohnya, Zippo Indonesia memberikan garansi seumur hidup bagi customer-nya yang memiliki garansi resmi, yang membeli resmi di Zippo Indonesia. Ya, ini referensi-referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.